Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, perkenalkan di sini nama saya adalah Ibu Ani Sulistiawati Ramli dan hari ini kita akan belajar tentang cahaya. Yang kita pelajari tentang cahaya di sini nanti yang pertama adalah definisi cahaya, yang kedua sifat-sifat cahaya, dan yang ketiga adalah manfaat cahaya. Yang pertama tentang definisi cahaya. Apa itu cahaya? Cahaya adalah energi berbentuk gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Pada bidang fisika, cahaya adalah radiasi elektromagnetik baik dengan panjang gelombang kasat mata maupun yang tidak. Selain itu, cahaya adalah paket partikel yang disebut dengan foton. Kedua definisi tersebut merupakan sifat yang ditunjukkan cahaya secara bersamaan sehingga disebut dualisme gelombang partikel. Paket cahaya yang disebut spektrum kemudian dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan disebut sebagai warna. Yang kedua tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya di sini ada beberapa macam. Yang pertama adalah merambat lurus. Artinya cahaya bergerak dalam garis lurus. Contohnya adalah cahaya lampu yang menyinari ruangan atau cahaya senter yang diarahkan ke satu titik. Sifat yang kedua adalah dipantulkan atau refleksi. Artinya cahaya dapat memantul ketika mengenai suatu permukaan. Contohnya adalah pemantulan pada cermin, spion, atau reflektor lampu. Sifat yang ketiga adalah dibiaskan atau refraksi. Artinya, cahaya dapat dibelokkan ketika melewati medium yang berbeda, misalnya dari udara ke air. Contohnya sendok yang terlihat bengkok saat dimasukkan ke dalam gelas berisi air. Sifat yang keempat adalah menembus benda bening. Artinya cahaya dapat melewati benda-benda bening seperti kaca, gelas, atau plastik bening. Contohnya cahaya matahari yang masuk ke dalam ruangan melalui jendela. Sifat yang kelima adalah diuraikan atau dispersi. Cahaya putih dapat dipecah menjadi berbagai warna ketika melewati prisma. Fenomena ini menunjukkan bahwa cahaya putih sebenarnya terdiri dari berbagai warna. Sifat yang keenam adalah difraksi atau pelenturan. Artinya cahaya dapat dibelokkan ketika melewati celah sempit atau sekitar benda. Sifat yang ketujuh adalah polarisasi. Artinya cahaya dapat diserap atau dipatasi arah getarnya. Sifat yang kedelapan adalah energi. Artinya cahaya memiliki energi yang dapat diserap oleh benda dan diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas. Sifat yang kesembilan adalah merambat tanpa medium. Artinya cahaya dapat merambat melalui ruang hampa udara seperti cahaya matahari yang mencapai bumi. Yang ketiga adalah manfaat cahaya. Manfaat cahaya yang pertama adalah untuk penerangan. Di sini cahaya sebagai sumber penerangan utama dalam kehidupan. Lampu, senter, lilin adalah contoh perangkat yang menggunakan cahaya untuk menerangi berbagai tempat, misalnya rumah, jalan raya, ataupun tempat kerja. Cahaya alami dari matahari juga sangat penting untuk penerangan alami di siang hari, membantu menghemat energi listrik. Manfaat yang kedua, cahaya adalah sebagai sumber energi. Cahaya matahari dapat diubah menjadi energi listrik melalui panel surya yang kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Cahaya juga menjadi sumber energi utama bagi tumbuhan melalui fotosintesis, di mana proses ini tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi makanan. Manfaat cahaya yang ketiga adalah untuk kesehatan.
Sinar matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D yang penting untuk kesehatan tulang dan mencegah osteoporosis. Cahaya matahari atau cahaya alami dapat meningkatkan suasana hati dan kesejahteraan psikologis serta membantu mengurangi gejala depresi. Terapi cahaya seperti penggunaan cahaya merah juga dapat membantu dalam pengobatan beberapa kondisi medis, termasuk peradangan dan pemulihan jaringan. Cahaya juga berperan dalam pengaturan irama sirkadian yang mempengaruhi siklus tidur dan bangun seseorang. Kemudian, manfaat yang berikutnya, cahaya sebagai proses pertumbuhan tanaman. Di sini cahaya matahari sangat penting bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan makanan, di mana makanan tersebut dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Cahaya juga mempengaruhi pertumbuhan dan bentuk tanaman, seperti kapan saatnya tumbuhan berbunga atau kapan saatnya tumbuhan tumbuh tinggi. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan dalam menyerap nutrisi dari dalam tanah. Manfaat yang kelima adalah bidang astronomi. Cahaya laser contohnya bisa digunakan untuk mengukur jarak bumi dan bulan dengan akurat. Kemudian manfaat yang keenam adalah bidang industri dan produksi. Cahaya digunakan untuk berbagai proses industri, termasuk pembuatan produk dan pengolahan material. Manfaat yang ketujuh adalah cahaya bisa digunakan juga sebagai rekreasi dan hiburan. Cahaya dimanfaatkan dalam berbagai bentuk hiburan seperti contohnya lampu sorot dalam pertunjukan, lampu dekorasi atau lampu penjor dan lain sebagainya. Anak-anak, supaya kalian lebih jelas, dari salah satu manfaat cahaya matahari adalah untuk proses fotosintesis. Silahkan kalian simak dan saksikan video berikut ini. Agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang, dibutuhkan karbon dioksida, air, dan energi melalui suatu proses kimia yang dinamakan fotosintesis. Dalam prosesnya, fotosintesis menghasilkan glukosa yang adalah bahan dasar membangun zat makanan yang dibutuhkan sebagai sumber energi. Mari kita mempelajari lebih detail bagaimana proses fotosintesis dalam lab IPA. Dalam proses fotosintesis, selain menghasilkan glukosa, juga dihasilkan oksigen. Energi yang dibutuhkan dalam proses fotosintesis berasal dari matahari dalam bentuk cahaya. Cahaya matahari berbentuk gelombang yang tersusun dari partikel-partikel energi yang disebut foton. Sebuah foton dapat dikarakterisasikan oleh panjang gelombang. Cahaya matahari yang dipancarkan terdiri dari paket foton yang memiliki panjang gelombang yang berbeda, yang kemudian dikelompokkan dan dikenal dengan istilah spektrum elektromagnetik. Pada prosesnya, fotosintesis hanya menggunakan sebagian cahaya dalam spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu cahaya dengan panjang gelombang tertentu, misalnya cahaya tampak. Hal ini dikarenakan pada tumbuhan terdapat pigmen warna khusus yang hanya mampu menyerap cahaya matahari dengan kisaran panjang gelombang dalam spektrum cahaya tampak. Warna pada tumbuhan dihasilkan dari pantulan cahaya matahari. Mengapa tumbuhan berwarna hijau? Karena memantulkan cahaya hijau dan kuning, sedangkan cahaya merah dan biru diserap oleh tumbuhan. Cahaya merah dan biru yang diserap adalah paket energi yang digunakan dalam proses fotosintesis. Karena kebutuhan akan cahaya ini, fotosintesis kemudian terjadi dalam dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Proses fotosintesis terjadi di dalam sel tumbuhan, tepatnya pada organel yang disebut kloroplas.
di dalam kloroplas terdapat struktur cakram bertumpuk yang dinamakan membran tilakoid. Membran tilakoid dikelilingi ruangan berisi cairan yang disebut stroma. Stroma merupakan tempat terjadinya reaksi gelap atau siklus Kelvin, sedangkan reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid. Reaksi terang merupakan tahapan awal dari serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Di dalam membran tilakoid terdapat bagian yang bernama fotosistem. Ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Kedua bagian ini bekerja memproduksi energi kimia yang kemudian digunakan dalam stroma untuk membentuk glukosa. Fotosistem tilakoid terdiri dari molekul pigmen dan klorofil. Molekul pigmen pada fotosistem berfungsi menyerap foton cahaya. Foton yang diserap menyebabkan elektron-elektron berada pada tingkatan tinggi. Elektron ini kemudian berpindah ke pusat klorofil dan kemudian dipindahkan ke protein khusus yang ada di dalam tilakoid. Partikel energi cahaya menabrak fotosistem 1 dan fotosistem 2 secara bersamaan. Pada fotosistem 2, setelah foton diserap oleh molekul pigmen dan dipindahkan ke protein, maka dalam fotosistem 2 akan kekurangan elektron. Kekurangan elektron pada fotosistem ini akan diganti melalui proses fotolisis yang melibatkan proses oksidasi molekul air yang menghasilkan elektron bebas dan oksigen. Oksigen yang dihasilkan merupakan bahan penting dalam proses respirasi sel. Saat elektron dalam protein khusus melewati rantai transport elektron, energi dari elektron digunakan untuk memompa ion hidrogen dari stroma ke tilakoid, kemudian menciptakan gradien konsentrasi. Saat gradien konsentrasi terbentuk, terjadilah proses sintesis ATP, di mana ADP diubah menjadi ATP. Proses ini menjadikan elektron menjadi lemah. Elektron yang lemah kemudian dipindahkan ke fotosistem 1. Di dalam fotosistem 1, elektron diisi kembali dalam protein yang dipindahkan ke rantai transport elektron untuk mereduksi elektron pembawa NADP+ menjadi NADPH. Saat foton terus-menerus memasuki membran tilakoid, maka ATP dan NADPH terus diproduksi menuju jalur metabolik di stroma. Molekul ATP dan NADPH yang diproduksi dalam reaksi terang digunakan di stroma sebagai penggerak reaksi gelap atau yang dikenal dengan siklus Kelvin. Siklus Kelvin terdiri dari serangkaian reaksi yang mereduksi karbon dioksida menjadi G3P. Siklus Kelvin terbagi dalam 3 tahapan. Tahapan pertama adalah fiksasi karbon. Dalam tahap ini, karbon dioksida diikat oleh RuBP menghasilkan 6 molekul karbon yang terpecah menjadi 2 molekul karbon 3. Tahap kedua adalah tahap reduksi. Pada tahap ini, molekul NADPH dan ATP mereduksi karbon dioksida. Dan pada tahap akhir, RuBP disusun ulang untuk setiap 3 pengulangan siklus. 5 molekul G3P digunakan untuk membentuk ulang 3 molekul RuBP. Sisanya dari 3 G3P ini kemudian digunakan untuk membuat gula, asam lemak, dan gliserol. 2 molekul G3P membentuk satu glukosa berfosfat. Jadi siklus Kelvin harus terjadi 6 kali untuk menghasilkan satu molekul glukosa. Molekul ini bisa dihilangkan gugus fosfatnya dan menambah fruktosa untuk membentuk sukrosa. Molekul yang kemudian dipindahkan ke seluruh bagian tubuh tanaman. Glukosa berfosfat juga menjadi bahan untuk sintesis pati dan selulosa. Tumbuhan menghasilkan gula yang digunakan sebagai molekul penyimpan energi dan komponen struktural.
Dengan bantuan cahaya matahari, ditambah air dan karbon dioksida, melalui proses yang sudah dijelaskan, tumbuhan menghasilkan glukosa dan oksigen. Glukosa dan oksigen ini merupakan bahan penting proses kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Anak-anak, kalian tadi sudah menyaksikan video bagaimana manfaat cahaya. Salah satunya adalah untuk proses fotosintesis, di mana melalui proses tersebut cahaya matahari dapat diubah menjadi zat makanan. Terima kasih kalian sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.